Film Babylon membawa cerita yang megah dan penuh sesak oleh semua tragedi, mimpi dan magis dari masa keemasan Hollywood di tahun 1920-an. Visual menawan dan lantunan jazz yang energik disandingkan dengan narasi dalam tempo cepat dan padat. Film ini menggambarkan ekses ekstrim dari industri film di awal dan pertengahan 1920-an, tepat sebelum kode Hays lama, dinamai menurut nama Will H. Hays. Tidak dijelaskan dalam film, pada akhir 1920-an gaya hidup lepas kendali di Hollywood pada tahun-tahun itu. Pesta liar, seks, alkohol, narkoba, dan segala jenis kebejatan dan perilaku cabul yang menyebabkan serangkaian skandal yang dialami studio-studio besar. Hays mencoba menghentikan semua untuk memberikan citra yang lebih terhormat dan elegan kepada penonton. Hays, politisi sayap kanan terkemuka dan dengan keyakinan Katolik yang sangat dalam, dirancang untuk menertibkan setelah insiden Fatty Arbuckle yang terkenal, di mana calon aktris muda Virginia Rape meninggal. Hays Code mengubah Hollywood selama beberapa dekade. Untuk mengontrol aktor dan aktris di luar lokasi syuting, melarang ketelanjangan di layar, dan penggunaan narkoba, serta sangat mengurangi peran wanita dalam film. Meskipun sejak akhir 1940-an kode tersebut mulai terkikis, kode tersebut berlaku hingga tahun 1967, ketika Jack Valenti diturunkan dan penggantinya menerapkan sistem peringkat baru yang masih aktif dan digunakan sejak saat itu. Manuel Manny Torres, diperankan Diego Calva, bermimpi untuk masuk ke dunia film Hollywood. Ia bertemu dengan gadis muda energik dan atraktif, Nellie LaRoy, yang diperankan Margot Robbie, yang merasa dirinya adalah seorang bintang. Nellie akhirnya direkrut untuk membintangi sebuah film, sementara Manny ditemukan oleh Jack Conrad, mega bintang film bisu. Manny awalnya dilirik untuk menjadi pesuruh menunjukkan kapabilitasnya dan semakin disegani di Kinoscope Studios. Transisi Hollywood dari film bisu ke film bersuara kemudian menjadi titik balik perubahan nasib ketiganya. Chaos dan hektik, dua kata paling tepat untuk menggambarkan film ini. Karya fenomenal selanjutnya dari Damien Chazelle pasca Whiplash 2014 ataupun La La Land 2016. Durasi 3 jam bagaikan tak cukup menggambarkan perjalanan 3 karakter utama, dan mungkin banyak karakter pendukung lainnya dalam The Golden Age of Hollywood. Bahkan sudah berlalu 30 menit baru title awal Babylon muncul di depan layar. Nellie punya dinamikanya tersendiri sebagai aktor pendatang baru. Sementara Manny harus berjuang dari bawah untuk masuk ke dalam dunia film. Dan Jack menghadapi kerasnya masa transisi dari film bisu ke suara yang begitu cepat. Belum lagi dengan karakter pendukung Sydney Palmer, yang diperankan Jovan Adepo, musisi berkulit hitam yang mendapatkan spotlight tersendiri. Kehadirannya menggambarkan subplot lain yang menarik, tapi tak terekspos dengan baik dan malah memperlebar arah film ini. Pace cepat, progresi plot yang naik turun, kadang riuh dengan keributan syuting dan pengambilan gambar, tapi tak lupa menghadirkan momen hening untuk penonton menghela nafas sejenak dari kerumitan plot dan narasi yang disampaikan. Transisi adegan demi adegan dibuat sangat cepat, meski kadang dibawa ke arah yang tak disangka-sangka, memberikan kejutan yang membuat penonton selalu waspada dalam duduknya. Chazelle selalu piawai menyatukan musik dan cerita. Kali ini membawakan irama jazz dengan tempo cepat, sepadan dengan pace plot yang berpacu cepat dalam segala keributan dunia Hollywood era 1920-an. Untuk sebuah tontonan biasa, karya terbaru Chazelle memang grande dan terlalu kompleks, jika tak bisa dibilang berantakan. Tapi di sisi lain, ia menghadirkan penggambaran sisi kelam Hollywood di masa emasnya, jika Fabelmans 2022 menghadirkan bagaimana film dari kacamata sang sutradara, Babylon lebih dalam mengulik dunia perfilman Hollywood dari orang-orang yang berada di dalamnya.